Sobat makan, udah tahu belum nih kalau di daerah Cideng, Jakarta Pusat ada tempat makan seafood yang rasanya tuh juara banget. Namanya Seafood Santa 68. Kalau soal rasa sih udah gak usah diraguin lagi ya. Semua menu dimasak fresh dari dapur dengan pilihan bumbu yang rich banget. Kira-kira Firhan tuh bakalan pesan menu apa aja ya? Cus, kita ikutin terus. Sobat makan, sekarang aku mau makan seafood. Ini kita mau ngerebus apa nih? Kerang darat. Kerang darat. Ini gimana nih? Udah gini doang? Oh, jadi fungsinya dia tuh banyak jahenya biar dia nggak bau amis. Nih taruh mana nih? Ada apa lagi di sini, Mas? Apa kerang darat, kerang hijau ada. Kepiting punya nggak? Terus ikan bakar. Baronang, bawang. Aku mau baronang. Saya suka banget nih. Ini saya bawa ya. Nah, sobat makan, kita makan yuk. Lapar banget. Di sana ya, Mas? Ya. Kalau ada seafood tuh ya rasanya aku tuh excited banget deh. Tadi aku pesen sih ikan bakar baronang nih. Terus juga ada ini pakai kepiting yang betina. Kenapa betina? Karena dia ada telurnya. Terus ini ada cah toge tapi dia tuh pakai ikan teri belah. Terus juga ada udang bakar nih. Terus juga ada cumi asam manis sama ada cah kangkung tuh. Waduh Firhan, karena tahu makanan di sini tuh enak-enak, malah kalap deh pesan semuanya. Menu yang paling dicari tuh ya kerang darah rebus ini nih. Katanya sih kerang darahnya tuh punya rasa tersendiri karena direbus dengan jahe, serai, dan gula merah. Makin penasaran kan kira-kira rasanya tuh gimana sih? Jadi buruan deh Firhan, cobain. Aku coba kerangka dulu kalian tadi direbus. Jadi makannya itu tuh harus diaduk gini dulu. Kita olesin. Tuh. Jadi kalau kerang yang masih fresh dia tuh manis, nggak gatel gitu di lidah ya. Kerang darah di warung ini tuh diproses dengan sempurna. Jadi nggak ada lagi deh rasa-rasa gatal yang tertinggal di lidah. Apalagi direbus sama rempah-rempah dan gula merah. Makanya rasa kerangnya tuh manis. Tapi dari tadi ada yang gak sabar nih pengen dicobain juga. Apalagi kalau bukan ikan bakar baronangnya. Jadi ikannya itu aku pilih baronang. Kenapa? Karena si baronang ini termasuk ikan yang daging putih. Jadi lebih enak, lebih lembut. Dagingnya tuh full. Dia pakai bumbu kuning, cuma tuh dia ngebakarnya pinter sampai kecoklatan gini loh. Ini namanya juicy baru. Juicy itu adalah tingkat kematangan si daging, apa sih jus yang ada dalam pada daging. Ikannya masih fresh. Karena pakai baronang, dia tuh kayak lebih padat, lebih berdaging ikannya. Tapi tekstur lembutnya nggak terlalu yang keras, nggak terlalu lembek gitu. Sobat makan, emang ya rasa ikan di sini tuh gurih. Jadi kalau udah gurih gini, emang pas banget dicocol pakai sambal kecap uleknya. Tuh kita sambelin, ini sambal kecap pakai nasi. Nikmatnya. Itu enak banget ya Allah. Jadi tipe sambal yang seger, kayak bawang merahnya diulek, bawang merah, bawang putih, dikasih kecap, jadi tuh dia basah manis-manis gitu loh. Mau makan seafood tuh wajib banget ada menu yang satu ini nih, kepiting saus Padang. Kira-kira rasa kepitingnya seenak apa sih? Cus, kita tanya Firhan yuk. Ini dia kepitingnya tuh. Kenapa tadi aku pilih yang petelur nih? Ini yang enak sobat makan. Jadi kalau yang betina tuh emang harganya jauh lebih mahal. Kenapa? Karena dia lebih padat dagingnya. Dia saus padangnya beda sama saus padang pada umumnya. Saus padangnya tuh dikasih kecap Inggris sama ada si mentega. Jadi tuh harum gitu. Sobat makan, nih ya Firhan kasih tips. Kalau pengen nikmatin daging kepiting yang paling melimpah, langsung sikat aja bagian capitnya. Bagian capit kepiting ini isinya tuh daging yang padat dan manis loh. Bagian capit itu adalah part of the best setelah telur kepiting. Ini yang nggak boleh ketinggalan. Dipesan kalau datang ke sini. Apalagi kalau bukan cumi asam manisnya. Wah, rasanya meledak di mulut.
perpaduan manis, asam, gurih, bener-bener cocok buat nemenin nasi anget. Cuminya bukan yang empuk banget langsung hilang, enggak. Masih bisa kita kunyah. Rasanya tadi aku bilang, walaupun dia namanya asam manis, tapi dominan kayak aroma margarinnya, aroma kecap Inggrisnya tuh kecium banget. Eits, bagi sobat makan pecinta udang, tenang aja. Di sini tuh juga ada menu udang bakar yang udah dikasih bumbu kuning juga. Jadi rasanya no hoax deh, dijamin enak pol. Ini namanya udang tiger prawn. Biasanya tiger prawn itu warnanya dia jauh lebih gelap. Ini kalau aku makan, kepalanya tuh jangan pernah dibuang. Ini kepalanya tuh enak banget. Terus ini jangan lupa juga buat makannya kita kupas nih kulitnya gini nih. Dia ada sambel. Sambelnya sama sih kayak ikan bakar sih dia. Udangnya tuh dia teksturnya tuh kayak masih fresh, masih ada manis-manisnya. Biar netralin semua rasa nih, Firhan juga pesen cah kangkung dan cah toge. Kalau ditambah sama ikan dan cuminya, ini tuh namanya kombinasi pamungkas. Sayur ada, lauk ada, rasa pedas, gurih, segar, semua ngumpul jadi satu di mulut. Ini pas aku gabungin, dia sama sekali nggak bertarung di mulut. Rasanya itu bener-bener nyatu gitu ya. Ikannya wangi, cuminya kenyal-kenyal gitu. Ditambah lagi juga ada sih cahnya itu dia ada tauconya. Jadi wangi gitu ya. Dijamin full senyum sayang kalau keluar dari tempat makan ini. Semua menu-menunya juara banget deh pokoknya. Sekarang udah waktunya Firhan yang kasih tahu nih, kira-kira penilaiannya gimana sih? Seafood Santan 68 Roxy di Jakarta Pusat rasanya rating 5. Sobat makan, menu olahan ayam pasti nggak pernah gagal deh. Mau dimasak kayak gimana pun pasti banyak banget yang suka. Apalagi kalau dimakan siang-siang hari gini, mantep banget deh. Sama nih kayak rekomendasi kuliner dari rating 5 kali ini. Bagi sobat makan pecinta ayam, khususnya warga Bekasi, cobain deh datang ke sini. Namanya Warung Mbok Centil. Ini dia nih tempat makan yang enak nih, Mbok Centil spesial ayam kampung. Wah, sobat makan, pas banget nih ya, aku lagi main di daerah Bekasi, ada tempat makan yang lagi hits, lagi viral. Ayamnya sih katanya juicy banget, katanya empuk banget. Mau tahu ya ayamnya kayak gimana, rasanya kayak apa? Yuk, ikut aku makan yuk. Oke sobat makan, udah deh ya nggak usah banyak omong, di depan aku nih udah ada aneka makanan yang enak banget. Karena nih sering bersuara di FYP aku nih, di FYP sosmed aku nih. Ini dia nih, wow, nih ayam serundengnya dari ayam kampung. Nih tuh, ini banyak banget bumbu serundengnya nih, wow. Ini tuh garing-garing gitu ya, tuh. Ini dia nih pinternya nih tuh, wow. Jadi udah nggak ada minyak-minyak yang over yang nempel di serundengnya. Rasanya tuh meriah banget. Asinnya bener-bener asin, garamnya tuh berasa, super berasa banget. Dan manisnya juga nggak kalah. Tuh kan, emang rasanya tuh no play-play deh. Serundengnya aja tuh udah enak banget. Karena pakai kelapa parut yang udah agak tua gitu. Dan dikasih bumbu-bumbu pilihan biar rasanya tuh makin gurih. Ternyata empuk banget ya. Karena memang pakai ayam kampung nih, tuh. Wow. Sekarang aku mau makan dulu ya ayamnya nih. Empuk banget. Jadi kulit ayamnya itu garing, tapi dalamnya itu empuk, juicy, oily, dan enak banget. Bumbunya ini ngeresep jadi satu. Dia pakai bumbu-bumbu sebenarnya yang sederhana aja gitu kan, yang biasa aja. Tapi dengan teknik pemasakan yang memang benar-benar ngerti banget bagaimana cara membuat ayam goreng itu nikmat. Jadi ini makanya nggak heran kalau warung Mbok Centil itu rame banget dari dulu gitu kan sampai sekarang. Jadi udah nggak usah diraguin lagi deh kalau soal kualitasnya.
Tapi nih ya sobat makan, emang kalau ayam serundeng itu paling enak dimakan barengan sama nasi anget dan sambal yang super nampol. Tuh, ya kan? Jadi udah ayamnya enak, empuk, serundengnya gurih, manis, ditambah sambelnya ini, aduh sambal bawangnya ini wangi banget, enak banget. Jadi ini semuanya serba nggak pelit dikasihnya nih. Tuh. Sobat makan, setiap porsi menu ayam kampung serundeng disajikan berbarengan dengan tempe orek ini nih. Kira-kira rasa tempe oreknya tuh gimana ya? Datang ke warung buat centil, beli ayam kampung ini free tempe orek. Ternyata dia tempe oreknya memang konsepnya agak-agak hancur gini. Tuh. Tempenya empuk banget dan agak-agak mirip ke arah bacem. Jadi dia tuh manis. Emang paling pas banget nih gurihnya ayam serundeng bersatu sempurna sama manisnya tempe orek. Wah, kombinasi yang bikin susah berhenti ngunyah. Nah, ini sih enaknya langsung kita cemplungin aja ke nasi dan ayamnya. Tuh. Ini aku pakai ayamnya ya. Jadi satu di sini. Aku taburin. Kiki kalau udah keenakan tuh suka lupa deh ya. Kalau masih ada menu enak lainnya kayak yang satu ini nih. Iga penyetnya. Nah, kalau iga penyet ini selalu disajikan dengan kuah kaldu yang super segar. Kita cobain kuahnya dulu yuk. Tuh, lihat dong. Kuahnya ini coklat-coklat bening. Isiannya ada wortel, ada kentang, ada bawang daun, dan ada bawang goreng juga. Karena dicampur itu kan masih fresh banget, jadi rasa bawang gorengnya itu yang paling dominan. Ini iga penyetnya, lihat dong. Ini sambelnya di atasnya sudah menempel dan ini bagian iganya. Coba saya buka, apakah semudah itu dibukanya? Tuh lihat deh, ya kan tulangnya bersih, nggak ada nih dagingnya menempel. Dagingnya empuk, kenyal, dan yang paling the best adalah karena bumbunya ini udah meresap. Santapan yang pas banget deh ini. Apalagi kalau disiram sama kuahnya yang segar. Nikmatnya makin double deh. Lihat dong, nih biar enak, biar tambah sedap. Kita mandiin dulu iganya, tuh. Dan langsung kita hap. Dari gurih dagingnya aja tuh udah nikmat banget. Ini aku campur sama kuahnya, aku mandiin jadi tambah double nikmatnya, tambah enak gurihnya. Ini agak-agak sedikit manis nih dagingnya nih. Gak cuman iga dan ayam serundengnya aja nih yang enak. Katanya menu yang satu ini tuh juga gak kalah enak dan nyegerin nih. Apalagi kalau bukan garang asemnya. Yuk Kiki, cobain langsung. Tuh, sobat makan. Ini garang asemnya masih pakai ayam kampung ya. Tapi ini memang beda nih. Tuh, ini cabenya nih masih satu-satuan gini. Ini ada belimbing wuluhnya. Ini ada perbumbuan, tuh ada perdaunan. Ini juga nih tuh macam, wah ini gede-gede banget ya. Banyak juga ya belimbing wuluhnya ya. Tuh, dan ini pakai santannya nih. Tuh, ini pakai santannya instan dan emang ini bumbunya nih. Kuahnya ini cair ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini light banget, nggak bikin enak karena memang santannya ini nggak yang ngeblenek kental gitu, enggak. Dia tuh santannya tuh santan cair. Kuahnya aja udah bikin melek mata ya nggak sih sobat makan? Belimbing wulu yang super banyak, cabai dan santannya bikin nagih. Apalagi potongan ayamnya yang gede-gede, dijamin puas deh. Buat sobat makan yang nggak suka terlalu gurih,
nggak suka yang terlalu asin, nggak suka yang terlalu pedes, tapi tetap sedap gitu kan. Tetap enak bikin nafsu makan, boleh pesen ayam garang asemnya yang harganya tuh murah banget. Segini tuh cuma 32 ribuan aja, tapi udah bikin kenyang. Udah puas cobain semua menu makanan di warung ini, mulai dari ayam serundeng yang gurih, iga penyet yang pedasnya nampol, sampai garang asamnya yang bikin mata melek saking segernya. Tapi Kiki jangan sampai lupa, harus kasih penilaian nih. Kira-kira seenak apa sih rasanya? Jadi, menurut aku, warung Mbok Centil rasanya rating 5. Sobat makan, pada bosan gak sih kalau makan telur gitu-gitu aja? Nah, kalau sobat makan udah mulai ngerasa bosan, cobain deh datang ke warung ini. Karena di sini tuh banyak banget varian menu olahan telur yang unik-unik. Nama tempatnya Nasi Mercon Nelur yang berlokasi di daerah Bekasi. Kira-kira Vina tuh pesen apa aja ya? Yuk, kita ikutin terus. Sobat makan, kalian ada di daerah Bekasi tapi bingung mau makan di mana? Tenang aja, ada Vina yang kasih tahu rekomendasi makanan enak di sini. Ya, bener banget. Sekarang Vina udah ada di daerah Bekasi dan Vina mau ngasih tahu ada tempat makan enak namanya Nasi Mercon Nelur. Wow, dari namanya aja ada merconnya, pasti pedas banget. Penasaran kayak gimana? Langsung aja kita masuk. Hai Mas. Wah, ini pedas banget. Banyak banget cabenya. Oke, Mas, apa menu yang paling rekomendasi di sini? Ada pontiwa, ada nasi gulai dadar. Oke, kalau gitu aku mau itu 2 ya. Terus ada lagi nggak yang pedas-pedas gitu? Ada nasi dakbal. Oke. Dakbal mercon, Kak. Oh, dakbal Iya, mercon dakbal mercon, ya. ini. Oke, nah ini Mas mau bikin apa? Dadar. Telur dadar. Coba. Kalian mau nyobain? Ah, boleh. Ih, Bisa disini dulu ya, Kak. ini gagal nggak nih? Ntar nggak enak loh. Langsung aja. Langsung aja ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas, ini kalau nggak enak, Pasti enak buatan Kakak. pasti enak. Ngasal aja enak. Wah, gimana yang niat bikinnya? Udah kalau gitu, aku langsung mau masuk aja. Nanti tolong dikirimin ke dalam ya. Oke, terima kasih. Makasih, Mas. Selain banyak varian menu nasi telur, di sini juga ada menu pendamping lain yang rasanya itu nggak kalah enak. Mulai dari dakbal mercon yang super pedas, juga ada kulit crispy yang super renyah dan gurih deh. Makin nggak sabar nih cobain menu-menu yang ada di sini. Cus deh, kita tanya Vina nih, kira-kira rasanya gimana ya? Nah, ini dia sobat makan, menu-menu yang sering dipesan di sini nih, di Nasi Mercon Nelur. Nah, yang pertama ini dia ada nasi gulai dadar. Wah. Enak banget. Nih, kuahnya tuh kental banget ya gulainya. Tuh, lihat tuh. Wah. Nih. Habis itu ini ada nasi ceplok pontiwa. Wah, nah ini beda sama yang sebelumnya. Kalau yang tadi kan telurnya tuh di dadar. Kalau yang ini dia itu soy sauce gitu. Ada bawangnya, terus bawangnya itu dicop gitu ya, dipotong-potong terus ditaburin di atasnya. Wah, enak banget. Ini dia nasi merconnya. Jadi ini tadi kita udah lihat cara pembuatannya. Jadi nasi putih dicampur sama bumbu-bumbu dan sambal. Habis itu ini dia ada side dish-nya juga. Ini yang paling sering pesen di sini, yaitu adalah dakbal mercon, ceker ayam yang udah nggak ada tulangnya. Habis itu langsung dimasak dan dimasukin sama macam-macam bumbu dan juga sambal mercon. Atasnya tuh dikasih wijen. Nah, ini adalah kulit crispy. Ini tuh murah banget ya segini ya. Dan kalau kita lihat di sini, kulitnya itu crispy banget. Oke, sekarang Vina mau nyobain ini nasi gulai dadarnya dulu ya. Pokoknya ya. Wow, rasanya gurih banget. Kalau dibilang kayak opor enggak juga. Tapi ini gulai cuman rasanya enggak terlalu medok, light aja gitu.
Aduh, emang ya rasa gurih dari kuah gulai ini berasal dari santannya nih sobat makan. Ditambah sama rempah-rempah yang dimasak lama. Waduh, bikin kuahnya tuh kayak berasa banget di setiap suapan. Apalagi dicampur sama telur dadar yang luarnya garing, terus dalamnya tuh masih lembut. Nyatu sempurna sama kuah gulainya. Rasanya tuh nyatu banget dan ditambah lagi aku tuh rasanya tuh kayak ngerasain rasanya tuh kayak ada susunya, tapi ternyata pas aku tanya ini tuh nggak pakai susu, hanya pakai santan aja. Sebagai pecinta telur, emang paling cocok banget kalau datang ke warung ini. Tapi nih ya sobat makan, kombinasi telur dan nasi itu emang gak pernah gagal. Di sini tuh ada beberapa varian nasi. Kalau yang dipesan Vina adalah nasi mercon yang super pedas. Nasi mercon yang pedas disiram kuah gulai yang gurih berempah, dicampur sama telur dadar yang luarnya kering. Dalamnya masih lembut. Udah fix deh, ini sih definisi makanan yang juara dunia. Gak salah namanya nasi mercon. Bener-bener meledak di lidah. Cobain pakai sambelnya ya. Cobain lagi. Aku tuh suka yang pedas-pedas gini. Gak cuma nasi telur gulai aja nih yang bisa sobat makan cobain. Warung ini juga punya menu telur unik lainnya. Namanya Nelur Pontiwa. Dan menariknya telur ini disajikan dengan kuah khas hasil perpaduan resep dari Pontianak dan Jawa sobat makan. Nah ini dia nih. Oh, kita cobain kuahnya ya. Ini baru. Wah ini enak. Enak. Wah enak banget. Ini tuh manis. Manis, ada gurih asinnya, tapi lebih dominan rasa manisnya. Malah justru ini aku mikirnya kayak kecap manis yang cair gitu. Sekarang kita coba pakai nasi. Sekalian aku juga mau pakai side dish-nya, yaitu dakbal mercon. Coba ya. Dakbal. Aku suka banget lagi. Oke, udah aku campur semuanya ini sama yang manis dan ekstra dakbal. Setelah aku makan dan aku campur dengan yang manis, ya kan? Dan aku campur sama dakbal, rasa manisnya itu di dalam udah pasti enak banget, dicampur dengan si merconnya. Tapi after taste-nya itu adalah dakbal mercon yang langsung masuk ke hidung gitu. Wah, jadi pedesnya dapat di sensasi yang pertama, yang keduanya setelah nelen itu baru dapat sensasi dakbal merconnya. Wah. Biar ada sensasi kriuk-kriuknya, Vina mau campurin kulit crispy nih barengan sama nelur gulai dan nelur pontiwanya. Sensasi baru makan telur ya nggak bisa didapatin di tempat lain nih. Nah, biar ada sensasi kriuk-kriuknya, hehehe, ini dia nih, kita tambahin dulu ya kan, kulit crispy-nya. Aku tambahin yang banyak banget. Ya. Nah, wah. Ya, baik. Puas banget cobain menu nelur di warung ini. Mulai dari telur kuah gulai yang super endul, ada juga telur pontiwa yang rasanya nampol. Sekarang giliran Vina yang kasih tahu nih, kira-kira penilaiannya gimana ya? Kalau menurut aku, nasi mercon nelur rasanya rating 5. Sobat makan pecinta persotoan duniawi, buruan deh merapat. Karena kali ini Gang Rating 5 mau kasih rekomendasi kuliner yang udah legend banget sejak tahun 60-an. Nama warungnya Soto Madura Haji Ngatijo yang berlokasi di daerah Jakarta Pusat. Katanya nih, dari dulu sampai sekarang rasa kuah kaldunya tuh gak pernah berubah. Tetap gurih, kayak rempah dan ngangenin. Sobat makan,
lihat dong sobat makan. Ini depan aku udah ada soto Madura dari tahun 64. Legend banget ya ini ya. Lihat dong, kuahnya itu kalau soto Madura ya lihat. Dia tuh lebih kuning, lebih pekat, lebih banyak aromatiknya. Rempahnya juga lebih mantep tuh. Wah sobat makan ini enak banget ya kalau misalnya kita bikin tuh isiannya tuh pakai babat, terus juga pakai macam-macam gitu. Ya udah kalau gitu sobat makan. Bapak, sini atuh. Bikinin. Apa itu? Bikinin beberapa porsi ke buat saya. Sekarang. Besok aja kasih ya besok. Yaudah. Saya tunggu sana ya. Oke, siap. Makasih ya. Sobat makan, tapi nih ya, sekilas soto Madura ini tuh emang mirip dengan soto Lamongan. Tapi sebenarnya kedua soto ini tuh beda banget loh. Kita langsung aja deh tanya Firhan, kira-kira bedanya apa sih? Sobat makan. Sekarang aku mau makan soto Madura tapi nggak perlu ke Maduranya langsung. Ini tuh ada di daerah Jakus yang isiannya tuh macem-macem. Sekilas mungkin ini tuh terlihat seperti soto Lamongan, ya nggak sih? Cuma bedanya kalau soto Madura ini dia tuh isinya daging. Bahkan ada jero-jeroannya, lihat dong. Ada babat, ada paru, ada usus. Pecinta jeroan pasti suka banget. Gak usah diraguin lagi ya kalau emang rasa kuahnya tuh lebih aromatik. Karena memang rempah yang digunakan tuh udah banyak. Jadi itu rasanya lebih otentik sobat makan. Kalau soto Madura ini biasanya kita makan sama perkedel. Nah nih perkedelnya nih. Perkedelnya itu dia digoreng pakai telur, tapi telur itu kayak dicampur sedikit tepung. Jadi wah, bisa cantik kayak gini nih. Tuh. Dan aku juga ini ada pesen ekstra paru dan juga ada si babat. Duh babat yang berlayer-layer gini enak banget nih. Sama ini pasti kalian tahu dong. Pecinta jeroan pasti kalian tahu ini namanya uritan. Ada telur mudanya juga tuh. Dan juga ini aku pesen ayam kalasan. Kalau ayam kalasan kalian tahu lah ya, ayam yang diungkep pakai bumbu coklat dengan sambelnya itu yang merah gini nih. Aduh ya udah aku langsung mau cobain aja kali ya. Rasanya itu hampir sama kayak soto Lamongan, cuma bedanya ini tuh 2 kali lipat lebih kuat gitu. Lebih aromatik, lebih sedap. Aku kayaknya lebih suka si soto Madura ini ya. Dan di sini tuh ya varian sotonya tuh banyak banget. Mulai dari daging hingga jeroan-jeroan itu juga ada loh. Tapi yang gak kalah nampolnya nih, ususnya. Katanya usus di sini tuh super lembut. Coba kita buktiin yuk. Aduh sobat makan, ususnya dia tuh masih kenyal tapi empuk, ngerti gak? Jadi walaupun kita kunyah dia kenyal, dia tuh cepat hancur di mulutnya. Aduh enak banget. Ini enak banget. Terus juga kita kasih sambal, hati-hati. Sambal Madura tuh pedas banget tuh. Dia tuh pekat gini loh. Gak afdol rasanya nih kalau makan soto tuh gak diracik kayak Firhan gini. Kuahnya langsung naik level, wanginya menggoda banget, plus rasanya jadi makin nendang. Ini langsung aja kita racik ya, ada sambal. Nah, cobain dulu, udah sedap belum ya? Aduh Masya Allah nikmat banget sobat makan. Ini langsung aja mau aku nasiin. Lihat dong, potongan dagingnya itu ya. Bukan potongan yang biasa cuma sesatu ruas jari, enggak. Tapi gede banget, lihat. Ini mah jari megalodon, ini mah gede banget tuh, Masya Allah. Tuh, lihat dagingannya. Pantes aja ya pelanggannya selalu rame dari dulu. Potongan dagingnya gede-gede banget. Dia itu teksturnya tuh masih serat-seratnya masih bagus. Enggak yang hancur jadi kayak bubur gitu, enggak. Untuk menghasilkan tekstur daging yang empuk dan seratnya bagus kayak gini, emang harus melalui proses masak yang benar. Daging-daging yang ada di tempat ini tuh udah direbus terlebih dahulu, jadinya empuk banget. Nasi campur daging, semuanya kita gabungin. Emang ya, kalau soto udah kena nasi tuh rasanya makin keluar. Apalagi ditambah potongan daging yang besar-besar. Wah, makin nikmat deh. Sobat makan, ini enaknya enak banget.
Jadi tuh bumbu kuningnya itu bener-bener dia kerasa. Aroma kunyitnya bukan kunyit yang mentah. Terus juga ada tumbarnya. Semua tuh jadi satu gitu ya. Wah, ini bener sedep banget walaupun dia jeroan. Gak amis sama sekali. Dan juga aku tadi pesen si perkedelnya. Nah, ini lihat dong. Perkedelnya ini montok banget perkedelnya. Oh, cantik. Ada perkedel yang kentangnya tuh full. Emang ya, paling cocok kalau makan soto tuh ditemenin sama perkedel. Perkedelnya, teksturnya itulah aku suka. Bener-bener teksturnya itu dia pas nge-mash-nya atau pas ngancurin dia nggak terlalu hancur. Jadi masih ada potongan si kentangnya yang masih gede-gede gitu. Gak cuma perkedel aja, di sini juga ada menu uritan yang gurih, nagih, dan bikin lupa diri deh. Sama ini dia, uritan. Enak banget deh. Jadi uritan ini udah diungkep pakai bumbu kuning. Terus juga udah setelah diungkep, digoreng tapi sebentar doang. Kayak gorengnya tuh kayak nyemak-nyemak gitu loh. Kalau sobat makan masih belum puas, sobat makan juga bisa tambahin menu ayam kalasan yang gak kalah enak sama sotonya. Ini sih bukan cuma tambahan menu ya, ini tuh namanya tambahan kenikmatan di setiap suapannya. Sama sobat makan, aku juga tadi pesen ayam kalasan. Dia potongannya cukup besar, setengah ekor gini nih. Tuh. Oh dia tuh pakai ayam pejantan. Tuh. Nyoplok langsung. Wangi, pedesnya tuh masih netral, dia nggak begitu manis. Tapi teksturnya tuh yang empuk, meresep banget. Kenapa bisa aku bilang meresep? Karena di dalam-dalamnya tuh, lihat tuh. Kalau kita buka, udah sampai ke coklat-coklatan gini nih. Jadi bumbu itu bisa meresep pol-polan gitu. Udah puas cobain semua menunya, mulai dari sotonya yang aromatik, isian ususnya yang lembut, potongan dagingnya yang besar, uritannya yang gak amis, dan ayam kalasannya yang super gurih. Sekarang giliran Firhan kasih tahu nih, kira-kira penilaiannya gimana sih? Jadi menurut aku, soto Madura Haji Ngatijo di Jakpus ini rasanya rating 5. Sobat makan, sekarang udah nggak perlu insecure lagi kalau ngelewat rekomendasi kuliner dari rating 5. Caranya gampang, tinggal ambil HP kamu, terus scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu. Nah, sekarang kamu udah bisa nonton rating 5 dan semua tayangan GTV di mana aja melalui RCTI Plus. Yuk, scan sekarang yuk. Sobat makan, mau cari makanan apa aja mas selalu ada ya di Jakarta. Tapi kali ini Audi mau cobain salah satu kuliner yang jadi makanan adat warga Jakarta di pagi hari. Apalagi kalau bukan nasi uduk. Ayo, siapa nih yang demen banget sarapan nasi uduk? Di Jakarta Barat ada warung nasi uduk yang bisa dibilang legend. Warung ini tuh udah dipegang oleh generasi kedua sejak pertama berdiri tahun 99. Pejabat aja tuh sering langganan kemari. Wadidaw. Menunya beda nih dari yang lain. Karena di sini tuh pakai ayam pejantan sebagai lauk utama di nasi uduknya. Cus deh, kita eksekusi. Nyok, kita makan nasi uduk. Nyok. Nah, sobat makan, ini sekarang aku lagi di daerah Jakarta Barat. Katanya ini ada nasi uduk yang super legend dari tahun 1999. Beneran enak gak sih? Apa cuma kayak hype-nya aja gitu? Langsung aja lah kita buktikan, sobat makan. Let's go! Ibu, aku mau nasi duduk. Maksudnya nasi uduk. Nasi uduk pakai apa ini yang favorit nih? Apa nih? Ayam apa ini? Ayam pejantan goreng. Aku mau ini satu. Habis itu perkedel juga boleh. Bihun deh, bihun. Sama ini apa? Semur apa ini? Tinggal semur telur dan kentang. Tahunya habis. Oh ya udah, semur telur sama semur jengkol juga. Aku tunggu di depan. Si demen Sanmori. Yuk mari kita makan nasi uduk. I'm sorry, pasti
pastinya di daerah Jakarta Barat ya. Lala, ini pejabat-pejabat banyak banget yang suka sama nasi uduk Amsori. Ini generasi kedua ya. Ini aja udah mau habis aku datang ke sini. Yang pastinya ini aku pesen nasi uduk ya. Nasi uduk seperti biasa. Pasti ada telur semurnya. Tuh. Habis itu kalau di nasi uduk Betawi pasti ada bihun gorengnya ini. Terus ada tempe juga. Nih. Ada tempe, ada perkedel juga. Tuh. Dan aku pesen lauk lain nih, kayak ini nih. Ini aku pesen empal goreng. Aduh, asli loh. Ini baru diangkat aja, potongannya tuh gede-gede banget tuh, lihat. Dan kayak ada bawang gorengnya dan juga serundeng-serundengnya kayak gini ya. Tuh. Habis itu aku juga pesen ini, ayam goreng pejantan. Nih, ya. Ini ayam goreng pejantan, jadi pastinya lebih tasty. Ini ada serundengnya juga. Habis itu aku pesen ini juga, nih. Ini pindang bandeng. Menggoda banget ini warnanya. Sama inilah semur jengkol sayang. Oke, langsung aja lah kita eksekusi ya. Seporsi nasi uduk komplit dengan isian bihun, tempe orek dan perkedel cuma dihargai 26.000 aja. Nasinya pun harus, bihunnya gurih, tempe oreknya nggak keras, ditambah sama perkedelnya yang crispy di luar dan lembut di dalam. Duh, nikmat bener ya, apalagi ditambahin kerupuk gini. Aku mau cobain lagi sekali lagi. Ini pakai sambalnya juga ya. Pakein telurnya. Ya. Kita taruh di sini. Semuanya jadi satu. Langsung kita lemparkan ke dalam. Wah, makan nasi uduk udah pasti wajib dikasih kerupuk merahnya dong. Apalagi sambal kacang khas nasi uduk Jakarta gini. Beh, jarang banget nih nemuin sambal kacang gini. Next, Audi mau cobain ayam goreng pejantannya nih. Aku mau pakein ini ya. Ini menggoda banget karena kuningnya tuh kuning-kuning yang memanggil gitu ayamnya. Potongannya gede, tapi aku suka ayam pejantan ya. Gak terlalu keras seperti ayam kampung, tapi dia juga gak terlalu yang gede banget kayak ayam negeri gitu. Ini ya, langsung kita belah. Badeh, ayamnya lembut, juicy, bumbu ungkapnya masuk sampai ke dalam. Next, Audi mau cobain semur jengkolnya yang jumbo-jumbo nih ukurannya. Aku tahu gimana cara bikin ini semakin nikmat. Penasaran? Campurin ini. Nih ya. Kita uak-uak langsung dijadi satu ini. Nih ya. Langsung kita taruh. Sah. Langsung kita landingkan ke dalam mulut. Jengkolnya ini bener-bener mendunia. Itu ya, rasa semur jengkolnya. Ini manisnya pas, gak terlalu yang manis, kecap banget menurutku. Dan karena dia dikasih bawang goreng juga, jadi gurih. Dan aku tuh suka banget nih ya, sama jengkolnya. Kenapa? Dia nggak bikin bau sama sekali. Jadi dimasaknya tuh bagus banget.
Malah pas masuk mulut nih, ini tuh rasanya kayak malah seperti kentang buat aku, bukan kayak jengkol. Lanjut, aku mau coba inilah pastinya. Nih ya, empal goreng. Empal goreng yang ada bumbu serundengnya juga dicampur sama bawang gorengnya. Nih ya, kita lihat ini se-tasty apa. Waduh. Wow. Pas dibelah, dia benar-benar warnanya tuh udah bukan warna kayak merah daging lagi, tapi kayak kunyitnya tuh masuk ya sampai ke dalam-dalam dagingnya. Coba kita cobain langsung. Gurih, asin, tapi ketemu sama serundengnya yang manis, jadinya semuanya balance, semuanya pas. Langsung kita uak-uak. Kita tambahin lagi serundengnya. Langsung kita. Nah, yang bikin aku penasaran lagi juga ini nih. Kepala pindang bandeng. Ini ada kepalanya, ini ada bagian badannya. Nih ya, kita siram dulu. Ini juga disemur. Aku mau ambil bagian palanya. Nih, ya. Kita cobain langsung. Nah, ada juga nih menu pindang bandeng yang nggak boleh sobat makan skip kalau kesini. Kuahnya tuh lebih encer daripada jengkol dan gak ada bau amisnya sama sekali. Tapi kalau makan ikan bandeng tuh kudu hati-hati ya, karena durinya tuh banyak banget. Nih, ya daging ikannya. Aku mau uak-uak di sini. Langsung kita landingkan. Aku suka sama pindang bandengnya. Kenapa? Karena ternyata ini semurnya tuh bukan yang semur manis banget, beda sama si semur jengkol ya. Ini tuh ada pedas-pedasnya dan dia tekstur kuahnya lebih cair lagi. Nah, selain nasi uduknya yang super terkenal dan sangat dicintai sama pejabat-pejabat di Indonesia ya, ini juga nggak kalah menariknya nih. Dia nggak mau kalah dong sama nasi uduknya. Lihat tuh, sekilas mata ini kuahnya itu mirip gulai ya, karena dia agak merah terus agak kental. Soalnya setahu aku biasanya kalau ketupat sayur khas Betawi itu dia tuh warnanya lebih agak bening gitu.